Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita masuk lagi di mata kuliah Arsitektur Enterprise ya. Nah, pada minggu ke-10 ini atau pertemuan ke-10 kita akan bahas mengenai arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ya. Ini adalah salah satu framework yang akan digunakan untuk membuat arsitektur enterprise. Minggu lalu kita sudah membahas pengantar pada TOGAF. Kali ini kita akan melihat bagaimana arsitektur enterprise itu dirancang menggunakan framework TOGAF ya. Ini ada sebuah eh, permasalahan. Kita lihat seperti ini. Bagaimana merancang sebuah arsitektur enterprise yang dapat menggambarkan hubungan antara proses bisnis, aktor yang terlibat, visi, misi, dan tujuan organisasi, sehingga memudahkan pengambilan kebijakan dalam melakukan pengembangan teknologi informasi di masa yang akan datang. Ini adalah sebuah permasalahan. Gimana sih cara merancangnya? Gimana sih cara merancang arsitektur enterprise supaya ada yang namanya keselarasan antara bisnis, antara tujuan dari organisasi, visi misi, dengan perkembangan teknologi atau dengan teknologi yang akan digunakan. Jadi harus ada alignment antara bisnis dengan IT-nya ya. Ini adalah sebuah permasalahan. Gimana sih cara merancang arsitektur enterprise-nya gitu ya. Kemudian kita akan lihat di sini, kita akan coba ulang lagi ya mengenai eh, arsitektur enterprise atau kalau dalam bahasa Inggris sebutannya enterprise arsitektur. Kita lihat dari kata-kata enterprise. Enterprise ini adalah sebuah kumpulan organisasi yang memiliki sekumpulan tujuan ya. Menurut Fox tahun 2009, ini adalah kumpulan organisasi yang memiliki sekumpulan tujuan. Ada tujuannya. Ini pengertian daripada enterprise. Kemudian kita lihat pengertian daripada arsitektur. Ini ada dua pengertian. Yang pertama adalah bahwa arsitektur ini merupakan deskripsi formal dari sebuah sistem atau perencanaan detail sistem pada level komponen untuk mengarahkan implementasinya. Jadi dia sebuah deskripsi formal dari sebuah sistem atau perencanaan detail daripada sistem. Atau pengertian yang kedua, bahwa arsitektur ini adalah struktur komponen, keterkaitan di antaranya, dan prinsip serta bimbingan penentuan perancangan dan evolusi untuk keseluruhan waktu. Ini menurut Fox juga di tahun 2009. Jadi, pengertian yang kedua adalah merupakan sebuah struktur komponen yang saling terkait ya. Nah, ini adalah pengertian daripada arsitektur. Kemudian apa yang dimaksud dengan enterprise arsitektur atau arsitektur enterprise? Ini adalah sebuah blueprint organisasi, blueprint ya, atau misalnya cetak biru ya. Ini adalah sebuah blueprint organisasi yang menentukan bisnis, informasi, dan teknologi yang digunakan supaya tercapai misi daripada organisasi. Jadi arsitektur enterprise atau enterprise arsitektur dalam bahasa Inggris ya, ini adalah sebuah blueprint organisasi di mana nanti menentukan bisnisnya seperti apa, informasi dan teknologinya yang akan digunakan seperti apa, sehingga tujuan akhirnya nanti misi daripada organisasi itu bisa tercapai. Dan paling penting intinya adalah di dalam arsitektur enterprise ini harus ada keselarasan antara bisnis dengan IT atau teknologi yang digunakan ya. Nah, seperti itu. Ini review saja sebenarnya karena kita sudah membahas beberapa pertemuan yang sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat TOGAF. TOGAF ini adalah kepanjangan dari The Open Grove Architecture Framework ya. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai pengantar daripada TOGAF. TOGAF ini pengertiannya adalah sebuah kerangka kerja atau framework yang bisa digunakan untuk mengembangkan arsitektur yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bisnis. Jadi dia dikatakan sebagai sebuah framework atau kerangka kerjanya.
Nanti yang akan digunakan untuk mengembangkan arsitektur di dalam sebuah perusahaan. Atau pengertian yang lainnya, TOGAF ini digunakan untuk mengembangkan arsitektur perusahaan di mana terdapat metode dan alat terperinci untuk membangun, mengimplementasikan, dan memelihara arsitektur perusahaan. Jadi inilah yang bisa membedakan dari kerangka arsitektur perusahaan yang lainnya, yang membedakan antara framework TOGAF dengan framework yang lainnya. Dia memiliki sebuah metode dan alat yang terperinci untuk membangun, mengimplementasikan, dan juga memelihara daripada arsitektur perusahaan tersebut. Nah, di dalam kalau kita lihat di dalam sebuah arsitektur enterprise, ada 4 arsitektur penting. Ada 4 arsitektur penting. Yang pertama adalah bisnis arsitektur. Ini mencakup strategi, tujuan, proses, bisnis, fungsi, dan organisasi. Jadi nanti dibahas mengenai bagaimana bisnis daripada perusahaannya, apa strateginya, apa tujuan daripada perusahaan tersebut, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah eh, data arsitektur. Data arsitektur ini didedikasikan untuk organisasi dan manajemen informasi. Jadi berupa data-data ya. Bisnis tanpa data-data nggak akan mungkin bisa tercapai. Seperti itu ya. Kemudian arsitektur yang ketiga yang masuk ke dalam 4 arsitektur inti adalah application arsitektur. Application arsitektur ini menyajikan aplikasi, software, komponen, dan interaksi antar komponennya. Kemudian ada teknologi arsitektur. Ini menjelaskan teknik dan komponen yang digunakan, serta jaringan dan infrastruktur fisik tempat aplikasi dan sumber data berjalan. Jadi ketika ada aplikasi arsitektur, maka kita harus bisa memiliki yang namanya teknologi arsitektur atau ada infrastruktur yang terlibat sehingga bisa tercapai yang namanya sebuah application arsitektur. Seperti ini. Ini adalah 4 arsitektur inti pada arsitektur enterprise. Nah, 4 inti tadi dikatakan sebagai sebuah domain. Bisnis arsitektur, data arsitektur, application arsitektur, dan teknologi arsitektur. Ini dikatakan sebagai arsitektur domain. Bisnis arsitektur, data arsitektur, application arsitektur, dan technical arsitektur. Atau teknologi ya. Nah, ketika kita menerapkan sebuah framework menggunakan TOGAF, di dalam TOGAF itu kan ada sebuah dokumen TOGAF yang masuk ke dalam ADM namanya Architecture Development Method, di mana terdiri dari beberapa fase, ya, terdiri dari beberapa fase, antara lain adalah fase A, B, C, D, dan seterusnya, di mana ketika arsitektur domain ini nanti selaras dengan fase-fase yang ada di ADM TOGAF. Jadi bisnis arsitektur seperti di fase ADM TOGAF yang fase B, bisnis arsitektur. Nah, kemudian kalau di fase A ini kan namanya vision arsitektur ya, arsitektur visinya, visi arsitekturnya. Nah, ini di fase B, kalau kita lihat penggambaran daripada TOGAF itu ya, kita coba lihat dulu contoh daripada TOGAF ADM. Nah, ini dia, coba saya share kembali. Nah, ini adalah framework TOGAF ya, framework ADM TOGAF ya, merupakan beberapa fase-fase yang digunakan, mulai dari preliminary, kemudian ada fase A arsitektur vision, kemudian fase B
bisnis arsitektur yang tadi kita bahas, C, IS arsitektur atau information system arsitektur, kemudian D, teknologi arsitektur, sampai dengan ke H. Jadi bagian domain atau domain arsitektur yang 4 tadi, bisnis arsitektur, kemudian ada data arsitektur, application arsitektur, dan teknologi arsitektur, ini masuk ke dalam fase B, C, dan D ya. Kita kembali lagi ke slide kita. Nah, seperti ini. Jadi, domain arsitektur bisnis yang bisnis ini di dalam ada yang fase TOGAF itu masuk ke dalam fase B, bisnis arsitektur. Kemudian data arsitektur dan application arsitektur ini di dalam TOGAF ya atau framework TOGAF masuk kepada fase C, yaitu yang IS arsitektur. Jadi di dalam IS arsitektur ada 2 domain, yaitu domain data arsitektur dan juga application arsitektur. Ada 2. Kemudian di teknikal atau teknologi arsitektur ada di fase D, yaitu technical arsitektur. Jadi di dalam fase framework TOGAF ini, di sini akan terlihat arsitektur domain dengan fase-fase yang ada di ADM ya, atau arsitektur development method, fase B, fase C, dan fase D. Fase B ini adalah bisnis arsitektur, fase C ini adalah IS arsitektur, di mana di dalamnya terdiri dari data arsitektur dan application arsitektur. Kemudian fase D ini adalah technical arsitektur atau teknologi arsitektur. Kemudian kita akan lihat mengenai goals, constraint, dan requirement. Ini ada tujuan ya, batasan, dan juga kebutuhan yang akan digunakan ya. Goals, constraint, and requirement. Ada yang namanya strategic objective. Ini adalah sebuah goals yang menggambarkan orientasi umum daripada perancangan arsitektur enterprise tersebut. Kemudian ada yang namanya operational objective. Ini adalah sebuah objektif di mana nanti membahas mengenai tujuan-tujuan yang di dalamnya ini bisa hasilnya terukur. Kemudian ada yang namanya drivers. Ini adalah memotivasi keputusan mengenai perubahan arsitektur. Misalnya, perubahan dugaan atau kebutuhan untuk beradaptasi dengan evolusi teknis. Ya, ini adalah drivers-nya ya. Kemudian yang keempat adalah requirement, menentukan dengan tepat apa yang akan diterapkan secara konkret untuk mencapai tujuan-tujuannya. Jadi kebutuhan-kebutuhannya apa. Kemudian yang terakhir ini adalah constraint atau batasannya ya. Ini merupakan elemen eksternal yang mempengaruhi sistem di mana nanti ada batasan yang akan diberikan. Ada kapasitasnya ya. Ini adalah constraint-nya. Nah, ini ada pertanyaan yang harus teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa jawab ya. Nanti ini dikerjakan, dijawab, tuliskan lagi pertanyaannya dan tuliskan jawabannya. Nanti jawabannya ini seperti biasa kamu simpan dulu di Google Drive, nanti linknya kamu akan upload di ruang tugas di e-learning ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan application arsitektur? Dan pertanyaan yang kedua, application arsitektur jika dilihat pada framework ADM TOGAF itu berada pada fase apa? Dan coba jelaskan ya. Ada 2. Baru ada 2 ya pertanyaan. Nanti ada lagi pertanyaan. Nah, kita lanjut. Ini pertanyaan yang dijawab ya. Nah, sekarang kita lihat mengenai stakeholders dan faktor manusia. Stakeholder ini diperlukan untuk mengetahui siapa saja yang memiliki kepentingan atau peran secara langsung maupun tidak langsung terhadap program atau proyek yang akan dilaksanakan. Stakeholder ini adalah pemangku kepentingan yang berhubungan dengan bisnis tersebut, itu adalah stakeholder. Transformasi arsitektur melibatkan kombinasi aktivitas yang melibatkan pihak-pihak yang berbeda, yaitu stakeholder dalam setiap operasi yang dilakukannya. Jadi setiap proses ataupun bisnis yang ada di dalam perusahaan memiliki
stakeholder yang berbeda-beda, tergantung dengan tujuannya masing-masing ya. Nah, framework TOGAF mengatasi persoalan ini melalui ada 3 hal yang dilakukan di dalam TOGAF. Yang pertama adalah ada yang namanya manajemen stakeholder. Ya, manajemen stakeholder ini adalah akan kita lihat gimana sih stakeholder ini dia uh, seperti apa gitu ya. Kemudian ada penilaian kesiapan transformasi dan komunikasi yang efisien melalui konsep sudut pandang atau uh, viewpoint ya. Nah, ini mengenai stakeholder dan faktor manusia. Nah, kita lihat dulu stakeholder management ini. Stakeholder management ini adalah proses untuk mengidentifikasi. Kita identifikasi serta melibatkan para pemangku kepentingan selama proses pengembangan bisnis di dalam perusahaan. Jadi, stakeholder management ini adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi serta melibatkan para pemangku kepentingan. Langkah pertama yang dilakukan untuk melakukan yang namanya stakeholder management ini adalah mengidentifikasi siapa saja stakeholder yang terlibat. Bisa memulainya dengan membuat daftar semua orang yang dapat mempengaruhi bisnis. Misalnya gini, pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan supaya kita bisa mengidentifikasi siapa saja stakeholder yang terlibat. Pertama adalah contohnya ya, who defines goal? Siapa yang nanti yang mendefinisikan tujuan-tujuannya? Who gains, who loses from this change misalnya. Who control the transformation process? Siapa yang mengontrol transformasi? Who design new system dan sebagainya ya. Who influence the project? Siapa yang mempengaruhi project? Nah, ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang gunanya nanti untuk mengidentifikasi siapa saja stakeholder yang terlibat. Langkah kedua, setelah mengidentifikasi berbagai stakeholder yang berpengaruh bagi pengembangan bisnis, nah saatnya akan kita tentukan siapa yang menjadi prioritas. Prioritas ini didasarkan pada minat, pengaruh, dan juga tingkat partisipasi daripada stakeholder dalam bisnis. Nah, kita bisa membuat dalam bentuk power interest grid ya. Ini adalah menentukan prioritas stakeholder berdasarkan interest dan berdasarkan powernya ya. Ada yang namanya dari low ke high interestnya dan dari low ke high ini powernya. Ada yang namanya upaya minimum atau monitor. Ada yang namanya kalau misalnya bacanya gini, low interest, low power berarti di sini. High interest, low power berarti yang ini. Tetap mendapatkan informasi. Kemudian low interest, kalau yang di sini ya, low interest berarti kan posisinya low. Kemudian di powernya adalah high. Low interest, high power, maka menghasilkan tetap puas. Dan yang terakhir adalah high interest dan high power. Ini berarti terlibat penuh. Cara bacanya seperti apa? Misalnya kalau yang low interest, low power, ini berarti kan usaha minimum. Biasanya project manager atau product manager ini membantu stakeholder dan minat mereka dalam proyek. Jadi kita hanya bisa memberikan informasi-informasi yang memadai aja kepada stakeholder tanpa harus membebani mereka gitu ya. Kemudian kalau yang high interest, low power, high interest, low power ini kan tetap mendapatkan informasi. Ini adalah stakeholder yang masuk pada bagian ini tetap perlu diberikan informasi memadai ya, informasi yang penting tentang proyek. Hanya cukup memastikan bahwa tidak ada masalah di dalam proyek tersebut. Kemudian ada yang namanya low interest, high power. Tahu tetap puas ya. Ini untuk menjalin hubungan dengan stakeholder. Gimana caranya? Kita harus melakukan cukup upaya agar membuat mereka merasa puas. Jadi dia sebenarnya kan enggak interest banget gitu ya atau low. Tapi dia punya power yang tinggi. Jadi gimana caranya? Maka kita misalnya memberikan informasi saat pembuatan sebuah produk atau di bagaimana ya kita jelaskan apabila telah selesai nanti akan dilakukan uji coba. Jadi kayak kita memberikan supaya dia interest lah, karena dia kan low interest ya. Jadi kita memberikan
upaya-upaya yang terbaik kita untuk bisa memberikan beberapa informasi yang dia akan merasa puas. Oh iya udah sampai sini ya kerjaannya. Oh iya udah sampai sini gitu ya. Nah, itu yang low interest high power. Kemudian yang terlibat penuh high interest dan high power. Nah, ini saya rasa lebih kepada stakeholder ini ditempatkan di bagian penting ya, stakeholder yang paling penting. Kita perlu menjalin komunikasi sesering mungkin dengan stakeholder ini karena dia interestnya tinggi, powernya juga tinggi. Jadi kita libatkan dia terlibat secara penuh lah, artinya seperti itu. Nah, ini adalah langkah kedua mengenai bagaimana prioritas daripada si stakeholder tersebut. Next, langkah ketiga adalah setelah semua stakeholder sudah ada di prioritasnya masing-masing, waktunya menentukan cara terbaik untuk berkomunikasi sesuai dengan prioritas tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan membuat profil masing-masing stakeholder dengan setidaknya mampu menjawab 3 pertanyaan berikut. Apa yang memotivasi stakeholder, bagaimana proyek ini bisa selaras dengan prioritas mereka, dan apakah mereka memiliki pandangan negatif terhadap proyek ini. Nah, setelah memiliki gagasan yang jelas tentang siapa sebenarnya stakeholder dan apa yang dibutuhkan stakeholder, maka kita bisa mulai mengembangkan strategi komunikasi dengan stakeholder tersebut ya. Nah, ini adalah bagian daripada stakeholder management. Kemudian ada yang namanya penilaian kesiapan transformasi atau readiness ya. Ini mengidentifikasi resiko penolakan perubahan dan menentukan tindakan yang perlu diambil untuk membatasi resiko. Kemudian perlu dilakukan yang namanya transformasi atau perubahan. Kemudian hal penting lainnya untuk operasi yang mencakup lingkup yang luas serta berujung pada restruktur yang signifikan. Ini adalah bagaimana kita siap untuk bertransformasi. Dan yang terakhir ini adalah komunikasi yang efisien melalui konsep sudut pandang atau viewpoint ya. Nah, ini supaya pesan dapat dipahami dengan berhasil, maka aspek penting yang harus dipertimbangkan adalah bahwa konten dan formatnya harus sesuai dengan kemauan si penerima. Jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau requirement yang dibutuhkan. Nah, TOGAF memiliki atau menggunakan konsep viewpoint ini. Nah, sebuah viewpoint menunjukkan perspektif yang paling tepat untuk pihak tertentu yang diwujudkan melalui sejumlah view arsitektur dalam bentuk diagram, dokumen, ataupun elemen-elemen lainnya. Jadi, kita bisa memberikan sebuah sudut pandang dalam beberapa bentuk, bisa pakai diagram, dokumen, dan lainnya. Misalnya nih, pimpinan akan tertarik pada deskripsi high level. Jadi kalau pimpinan itu dia lebih suka pada summary atau kesimpulan-kesimpulan aja. Jadi contohnya laporan penjualan 1 tahun misalnya, laporan penjualan 6 bulan terakhir. Nah, secara deskripsinya high level. Sementara kalau komunikasi dengan staf operasional yang sehari-hari menggunakan atau menjalankan sebuah sistem operasional itu membutuhkan gambaran yang lebih detail. Barang apa yang kurang gitu ya. Misalnya secara detail dijelaskan. Nah, itu bedanya ya. Nah, ini ada pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang terakhir ya. Teman-teman silahkan dijawab, dikerjakan. Pertanyaannya adalah untuk melihat prioritas stakeholder, kita harus mengidentifikasi berdasarkan minat, pengaruh, dan tingkat partisipasi stakeholder dalam bisnis. Berdasarkan power interest grid, jelaskan apa yang dimaksud dengan high power, low interest, yaitu atau bahasa lainnya adalah tetap puas ya. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini dijawab soal nomor 3. Nah, ini sampai di sini dulu materi hari ini. 3 pertanyaan jangan lupa dikerjakan. Mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.